Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita masuk dulu ke register pelanggan ya teman-teman. Jadi sebelum nanti kita buat checkout di sini, sebelum kita buat checkout, nanti kita harus ada pelanggan yang register ya. Jadi nanti saat checkout, jika pelanggannya belum login, maka akan meredirect ke login ya. Jadi untuk checkout ini wajib login. Jadi kita buat sekarang yaitu register pelanggan dulu ya. Jadi untuk API Raja Ongkir kita stop dulu. Video terakhir ya video ke 30. Nanti kita lanjut lagi setelah register dan login pelanggan ini selesai ya. Oke, kita ke register. Nah, jadi teman-teman ambil ini all shop, terus template. Kita ambil template, mungkin butuh pack register di sini seperti ini ya. Ini register untuk pelanggan. Jadi oh ya, saya buka dulu projectnya. Ya. Oke, kita buka database. Oke, kalau database kita nambahkan dulu tabel untuk login atau untuk register ya. Nah, di sini oke, sini. Jadi teman-teman buka lagi database barang ya. Oke. Kemudian ini nama-nama dari tadi. DB all shop. Nah, ini. Oke, tambahkan satu buah tabel lagi. TBL pelanggan. Oke. Sini ID pelanggan. Kemudian nama pelanggan, email, kemudian password ya. ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan password. Oke, itu aja. Ini integer 11, nama pelanggan mungkin 255 aja, emailnya 255 juga. Kemudian password itu ini varchar ya. Nama pelanggan juga varchar. Password itu teks. Nah, passwordnya kita buat maksimal aja 255. Nah, ini not null. Kemudian primary key untuk ID pelanggan dan auto increment. Simpan. Oke, langkah berikutnya kita langsung ke kita buat di sini yaitu pelanggan, controller pelanggan ya. Jadi kita udah sebelumnya database sudah selesai. Ini pelanggan. Kita buat sebuah controller untuk pelanggan. New file pelanggan.php. Nah, kemudian bisa teman-teman ambil dari mana ya bagusnya? Oke, dari barang juga. Dari ini aja. dari setting. Mana dia? Oke, ini. Admin. Ambil ini aja semua. Nih, dari indeks Kopas tas
dan pelanggan paste, ini ganti dengan pelanggan, kemudian ini nah ini luarnya kita nonaktifkan dulu karena kita akan buat pelanggan, dan ini pelanggan ya, pelanggan ini kita hapus dulu. Nah, isi fee register. Oke, fee register ini fee front end ya, bukan back end tapi front end. Ini ganti fee front end ya, kita pakai template front end. Nah, ini tanda kurung kerawalnya itu masih kurang. Oke, kita tambahkan. Nah, ini register ya, register pelanggan register. Oke, udah. Nah, sekarang kita ke sini, mana dia tadi, ke ini. Nah, pelanggan ini kan saat kita klik harusnya kan di sini kita buat login ya, login di sini, login atau register. Oke, sekarang kita ke fee layout, fee nav, sini fee nav front end. Fee nav front end itu ada yang foto ini, foto user ya. Ini bagian total, bukan ini pelanggan, ada tulisan pelanggan F, nah ini bagian ini, tapi nah ini kita sembunyikan 2 4 3 ini div saya paste, saya hapus sampai sini. Jadi yang tersisa cuman ini aja ya. Ini nanti menu ini muncul ketika pelanggannya sudah login, tapi kalau belum login ini kita sembunyikan. Kita gunakan session di sini, sessionnya if di sini ya, if php if this session share data this session user data, kemudian share data buka kurung tutup kurung sama dengan kosong, salah, bukan di luar tapi di dalam. Nah, if this session user data sama dengan user data, misalnya user data dari nama email ya, email itu kosong. Jika kosong, maka kita munculkan PHP pesan ini, kita munculkan ini ini kopas paste di sini. Ini ini kita cut, pindahkan sini. Maka ini tulisannya adalah login atau register. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, login atau register. Ya, jika keadaannya nggak login nanti else. Bukan di sini ya. Else buka kurung. Nah, kemudian kita tutup kurungnya di bawah ini. PHP. Oke, maka nah ini harusnya hilang ya. Refresh. Nah, udah hilang ya. Jadi nanti kalau sudah situasinya dalam keadaan, kondisinya dalam keadaan login, sudah login, maka di sini akan muncul lagi menu. Nah, ini ya.
Kemudian nah ini kopas, ini nanti untuk nama pelanggan ya, nama pelanggan ini nama pelanggan aja dulu. Oke, sekarang kita aktifkan untuk ini. Saat diklik login dan register ini, maka harusnya muncul hrefnya adalah base URL platform untuk urung, kita arahkan ke pelanggan /register. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, pelanggan register. Kita refresh. Nah, saat diklik, bentar saya refresh dulu. Saat diklik belum aktif. Href data toggle drop down register. Oh, bukan di sini. Bukan di sini ya teman-teman. Mungkin ini cut lagi. Ini tanda crash. Sepertinya data toggle drop down-nya itu kita hapus seperti ini. Nah, saat diklik, nah baru dia ya ngarah ke pelanggan register. Di register ya. Klik pelanggan register. Nah, tapi sini itu pelanggan. Ini pelanggan register, harusnya pelanggan. Oke, seperti ini. Refresh. Oke. Also pelanggan. Ini ada salah ya tulisannya. Nah, ini pelanggan ya. Pelanggan register. Refresh. Nah, ini ya. Jadi ada kosong di sini. Nah, v register itu belum kita buat, tambahkan di view. Di dalam folder view sini, klik kanan new file. Oke, register. Nah, sehingga saat kita refresh, nah maka akan muncul seperti ini, dan kita ganti judulnya pelanggan. Ini pelanggan ini udah berapa menit? 12 menit. Pelanggan itu register. Ini register pelanggan. Oke, register pelanggan ya teman-teman. Nah, oke, register pelanggan. Nah, kita ambil template ini ya, kita ambil template admin ini. Jadi klik kanan view pack source, teman-teman ambil mulai dari sini F. Nah, jadi ambil dari car ini baris 27 sampai baris ini, baris ini, artinya baris ini ya, car. Oke, seperti itu, baris sampai baris 96. Kemudian kita paste di sini v register. Oke, nah kita refresh, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi agar dia besar seperti ini, agar di tengah posisinya, jadi teman-teman ganti ini, ada register box ya. Ini register box, coba kita bungkus dengan register box. Ini paste, dan ada penutup div terakhir, paste. Nah, ini register box, kita refresh. Nah, oke. Tetapi dia nggak di tengah, nggak masuk ke tengah. Harusnya supaya ke tengah, berarti supaya di tengah ya. Supaya di tengah, teman-teman bungkus lagi dengan, oh ini udah nggak bisa ya. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk ini dulu, dan kita lanjut. Nah, ini nggak di tengah ya. Admin LTE ini kita hapus. Oke, supaya di tengah kita masukkan aja mereka ke dalam ini
ke dalam kelas saja. Nah, kita ginikan aja kelas call sm 4 ya, call sm 4. Oke, call sm 4, kemudian kita update dengan call sm 4 juga. Nah, kita update dengan call sm 4 dan kita tutup dengan call sm 4. Oke, nah kita update lagi dengan call sm 4. Nah, kita masih belum bisa, berarti kita harus update dengan rows ya, div tick row. Nah, enter, paste di bawah ini. Oke, coba kita refresh. Nah, maka sudah di tengah ya. Oke, kalau udah berarti ini register. Nanti ini register, nanti di sini ada login ya, sign in. Ini register. Oke, jadi kita perbaiki tombol-tombolnya, or sig out. Oke, ini kita hapus aja. Div ini kita hapus. Oke. Nah, I agree itu hapus aja juga, hapus aja. Ini dihapus. Nah, ini register. Nah, I already sudah punya akun. Sudah punya akun. Sudah punya akun. Nah, oke. Sudah punya akun. Sudah punya. Saya sudah punya akun. Jadi kalau udah punya akun dia nanti kita klik dia ke daftar pelanggan baru, register pelanggan baru ya. Nah, di sini kita taruh sebuah form open php echo form open. Oke. Nah, kemudian di bawahnya di sini kita kasih form close. Ini form close. php echo form close. Form close. Nah, seperti ini. Oke, form close ya. Nah, ini kita ganti. Ini nama user, nama pelanggan. Oke, paste. Nah, kelas nama pelanggan. Nama pelanggan. Ini tipe ini tetap teks dan kita kasih name itu nama pelanggan. Nah, form opennya kita arahkan ke pelanggan, terus register pelanggan, register, kemudian ini udah nama pelanggan ya, nama pelanggan, kemudian email ini email. Nah, tipenya email ya. Name-nya kita ganti dengan email. Kemudian oke, email. Nah, ini
Ikonnya kalau bisa icon email ya. FA mana dia tadi? Input FA. Nah, FA email ya. FA email. Udah ada. Ini udah ada ya email. Oke, hapus saja. Ini hapus saja. Oke, FA email. Kemudian ini name-nya ganti dengan name dengan email. Oke, ini juga name ganti dengan password. Ini ke password. Refresh. Oke, kemudian password, nama pelanggan, email, password, kemudian ulangi password. Kemudian tipe password, retipe password, ulangi password. Ini name password. Oke, nah ini udah, ini juga udah. Submit, tipe submit, kelas register. Oke, password, ulangi password, nama pelanggan. Oke, ulangi password. Nah, oke ya. Oke, sekarang kita buat di sini. Kita buat model baru, kemudian new file pelanggan php pelanggan. Nah, ini saya buat lagi model nah pelanggan. Ini public function register function register, enter. Oke, ini kita buat db insert. Nah, tbl pelanggan ya, di registernya ke TB pelanggan. Ini dollar data, ini data ya, data. Nah, kalau udah, kita ke pelanggan. Nah, ini kita ganti, kita masukkan ke dalam konstruk. Taruh di konstruknya pelanggan. Nah, untuk register itu sama seperti input data ya. Kita ambil dari mungkin apa kemarin itu saya buat admin. Nah ini ya, setting saya ambil kopas saja ini sampai sini. Kemudian di pelanggan, nah kita masukkan di sini, paste. Nah, ini data ini kita cut, kita masukkan di dalam sini. Oke teman-teman. Nah, ini kita sesuaikan nama pelanggan. Ini nama pelanggan. Kemudian ini satu lagi email. Ini besar aja, email harus diisi. Kemudian password ya, nah kemudian password. Nah, kemudian ada ulangi password. Nah, ini kita harus samakan password yang ini dengan ulangi ya. Jadi ulangi aja, ulangi password. Nah, tapi di bagian sini, di sini kita perbaiki lagi di register.
ini kan RTP password ya, ini ulangi. Ini udah betul ini. Namanya ulangi. Ya, jadi bisa kita cek dokumennya. Saya ke dokumen dulu. Localhost, shop, user guide, validation. Kita ke validasi, form validation. Nah, di sini ada mana dia jenis validationnya. Nah, ini kita lihat isi tabelnya ya. Nah, ini matches. Ini untuk ulangi password ya. Matches. Berarti kita taruh dia di sini. Pelanggan. Ulangi password. Nah, required. Setelah required, nah kasih ini matches ya. Jadi harus sama. Dia ngecek sini. Itu harus sama. Wajib sama. Kemudian untuk email itu harus unik. Kita buat emailnya sifatnya unik ya. Is unique. Nah, ini is unique email. Ini is unique. Oke. Nah, email required. Enter is unique. Nah, ini TBL pelanggan. Nah, ini ada email ya. TBL pelanggan email. Oke. Required harus diisi. Nah, kemudian ini ada komen, koma, ter berarti is unique. Nah, $, email sudah terdaftar. Email ini sudah terdaftar ya. Email ini sudah terdaftar. Oke. Nah, di sini tambahkan lagi itu koma matches password tidak sama. Nah, oke. Nah, ini ID kita hapus. Nah, berarti inputnya ke nama user, nama pelanggan, kemudian email, kemudian password ya, password. Oke, itu aja. Oke, kemudian DB insert ya, DB register. Nah, ini pelanggan. Kalau sudah, kita tetap redirect pelanggan, kemudian register. Nah, ini pesannya selamat akun kamu, selamat register berhasil, silahkan login kembali. Nah, di sini silahkan login kembali ya. Oke, kita buat lagi di bagian barang. Kita cek ada yang perlu kita. Oke, kayaknya nggak ada. Nah, register. Oke. Nah, kita buat sebuah validasi di atasnya. Ini titik koma. Kemudian kita tambahkan di bagian login user. Kita ke login user aja. Teman-teman ambil ini untuk validasi error. Ini. Oke. Kemudian pesan ya. Dia error. Ini untuk validasi error. Kemudian untuk pesan sukses ya, data berhasil diregister. Oke, register di bagian sini, tambahkan. Oke, kita coba uji apakah
bisa kita melakukan register ya. Misalnya nama Padang Tekno. Oke, email Padang, enggak aja ini emailnya Padang Tekno. Nah, passwordnya 1234. Nah, misalnya 1235 saya buat ya, nggak sama dengan ini, kita register. Nah, ulangi password tidak sama. Oke, saya ulangi lagi, Padang Tekno. Ini Padang tutorial, Padang Tekno juga. Kemudian ini 1234 register. Nah, sukses, selamat register berhasil, silahkan login kembali. Oke, ini kan datanya udah masuk sukses ya. Jadi saat kita cek database-nya itu sudah ada yang ini ID pelanggan, email, sama password. Tetapi ini belum otomatis ya, hilangnya belum hilang secara otomatis yang ini, pesan ini. Jadi kita ambil dari layout footer backend, kopas aja ini script ini, kopas, kemudian footer footer front end. Nah, teman-teman bisa paste di bawah, paste di sini aja, di sini. Oke, saya coba lagi, misalnya ambil ini register. Nah, ini harus email ya. Nah, misalnya, nah ini register. Oke, alert, ulangi password harus diisi. Nah, udah hilang otomatis. Oke. Nah, jadi seperti itu cara buat cara membuat ini ya, register pelanggan baru. Nah, jadi saat ada kesalahan, agar tidak hilang isi formnya, jadi tambahkan aja di bagian value sini, di bagian sini tambahkan value PHP set value. Oke, isi dengan nama pelanggan. Oke, kemudian ini juga isi dengan email. Oke, ini juga ini value ya, value. Bentar. Ini value. Kopas sampai sini. Oke, ini email ya. Email. Kemudian password, ini juga password. Kemudian ini ulangi password. Oke. Saya refresh dulu. Kita coba login seperti ini. Ini kemudian anggap aja ini. Nah, ini passwordnya, register. Oh, ini harus email ya, register. Nah, alert ya. Nah, ulangi password tidak sama. Jadi ini dia mengisi kembali form yang salah ini. Jadi nggak perlu kita untuk mengulangi lagi isinya. Jadi kita cukup mengkoreksi apa yang ada di form ini. Oke, mungkin sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Dan kita sudah bisa login ya. Ini home. Kemudian kita register. Nah, login. Nah, harusnya ini form register ya. Jadi ini kita ganti dengan login. Ini kita ganti dengan login. Di login ya. Di header front end. VNav front end. VNav front end ini ganti dengan login. Oke, itu aja. Oke, itu aja ya.
Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.